Hestianingsih. Nah, di sini aku ingin berbagi ilmu mengenai layout kantor. Nah, mari kita simak ya video berikut ini. Yang pertama ialah pengertian layout kantor. Nah, layout kantor itu biasa juga disebut dengan penataan tata ruang kantor, yang memiliki pengertian merupakan sebuah pengaturan atau penataan yang seefisien mungkin untuk meletakkan perlengkapan dan perabot kantor di dalam ruang dan lantai kerja yang tersedia demi menjalin adanya tempat yang aman bagi pegawai dalam melakukan proses pekerjaan. Untuk mencapai tujuan efisiensi kerja, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan dan penataan ruang kantor yang meliputi tata tempat, tata udara, tata cahaya, tata warna, tata suara, tata keindahan, dan tata keamanan. Nah, untuk keuntungan dari tata ruang kantor yang baik yaitu yang pertama ialah mengoptimalkan penggunaan ruang yang secara efektif. Yang kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pegawai. Yang ketiga, memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan dan perusahaan. Kemudian yang terakhir, menjamin efisiensi dan dari arus kerja yang ada. Nah, untuk jenis layout kantor terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama tata ruang kubikal. Dengan tata ruang ini area kerja karyawan berbentuk terbagi menjadi tersekat-sekat dan memiliki biliknya masing-masing. Nah, untuk keunggulan tata ruang kubikal ini yang pertama ialah privasi menjadi lebih terjaga, kemudian lebih nyaman dan tenang, dan yang ketiga konsentrasi karyawan bisa lebih terjaga. Namun dengan kelebihan yang dimilikinya pastinya ada kekurangannya. Yang pertama ialah komunikasi terhalang oleh sekat, kemudian yang kedua memakan banyak biaya untuk membangun bilik-bilik, terus yang ketiga kantor terlihat sempit karena banyaknya tembok pemisah. Kemudian yang kedua ialah tata ruang kantor terbuka. Nah, jenis tata ruang yang satu ini biasa digunakan oleh perusahaan startup yang mengutamakan keterbukaan. Selain itu, dengan tata ruang terbuka, kantor jadi terlihat lebih lega dan luas. Kemudian untuk keunggulan tata ruang kantor terbuka ialah yang pertama, ruang kantor terlihat lebih luas, mudah dalam berkomunikasi antar pegawai, kemudian pemeliharaan dan biayanya menjadi lebih murah. Namun, terdapat kekurangannya pula. Yang pertama ialah cenderung lebih berisik, yang kedua sulit mengerjakan pekerjaan konfidensial, dan yang ketiga kurang efektif karena dapat merusak konsentrasi para pegawai. Selanjutnya yang ketiga, ada tata ruang kantor berpanorama atau landscape office. Nah, tata ruang kantor berpanorama ini biasa dibilang konsep yang unik karena tata ruang ini mengaplikasikan ornamen bunga-bunga dan dekorasi untuk memperindah ruangannya. Nah, dengan tata ruang ini suasana kantor menjadi sedikit menyenangkan, lebih menyenangkan karena adanya bunga-bunga. Kemudian untuk keunggulan tata ruang berpanorama ini yang pertama ialah kantor terlihat lebih segar dan asri. Yang kedua, stigma kantor yang kaku jadi lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kreativitas pegawai. Namun masih tetap ada kekurangannya. Yang pertama ialah biaya perawatan dan renovasi yang mahal. Terus desain yang tidak sesuai malah membuat ruangan terlihat aneh. Kemudian yang terakhir, banyak ornamen-ornamen yang sebenarnya tidak perlu. Yang terakhir, yang nomor 4 ialah tata ruang kantor gabungan. Nah, jenis tata ruang ini memungkinkan untuk menggabungkan seluruh keunggulan dari jenis tata ruang terbuka, tata ruang kubikal, dan tata ruang panorama. Nah, keunggulan dari tata ruang gabungan ini ialah yang pertama, dapat menyerap keunggulan dari jenis tata ruang kantor yang lain. Kemudian, tampilan terlihat lebih dinamis dan tidak kaku.
Yang ketiga, bebas mendesain ruang kantor sesuai keinginan perusahaan. Dan untuk kekurangannya ialah biaya perawatan cenderung mahal, desain ruang kantor jadi tidak jelas, kemudian fungsi dari masing-masing ruang jadi kurang jelas. Selesai. Nah, itu tadi mengenai ilmu tentang layout kantor. Semoga bermanfaat. Terima kasih.